Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum taklim, marilah kita baca syahadat, istighfar, dan asma'ul husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubti'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami
Ya Ghani'u ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rasidu ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wa li walidina wa dhurriyyatina kafir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina wa farfa darajatina wa zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairi qarribna anis syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran innal munabali maqasidana wa'udhi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-31 yaitu Al-Khabir, yang maha mengetahui sebenar-benarnya. Allah adalah zat yang maha mengetahui sebenar-benarnya terhadap segala sesuatu. Tidak ada rahasia yang tersembunyi darinya. Karena tidak ada yang terjadi di langit atau di bumi. Tidak ada darah atau atom yang bergerak dan tidak ada jiwa yang resah atau tenang tanpa diketahui olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus saati wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Yang artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat,
dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Quran Surat Luqman ayat 34. Bapak Ibu yang saya hormati, kita pagi hari ini akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-31, yaitu Al-Khabir, yang Maha mengetahui sebenar-benarnya. Jadi dari Asmaul Husna yang ke-31 ini kita punya satu keyakinan bahwa Allah itu mengetahui yang lahir maupun yang batin. Apapun yang ada pada diri kita yang kita rahasiakan, Allah mengetahui. Dan Allah Maha mengetahui apapun yang akan terjadi. Seperti di dalam surat Al-Luqman tadi yang diambil oleh Imam Al-Ghazali, hanya Allah yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Lalu yang kedua, hanya Allah lah yang mengetahui apa yang akan ada dalam rahim seorang perempuan. Lalu yang ketiga, hanya Allah lah yang Maha mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang untuk hari yang akan datang, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Lalu yang keempat, hanya Allah lah yang Maha mengetahui kapan dan di mana seseorang itu akan meninggal. Boleh jadi orang yang ada di Arya Mukti, tapi meninggalnya belum tentu di Arya Mukti. Bisa jadi di Sumatera, bisa jadi di Mekah. Nah ini setiap orang tidak akan tahu. Jadi ada hal-hal yang hanya Allah lah yang mengetahui tentang kejadian-kejadian itu. Selain Allah tidak tahu. Datangnya hari kiamat dengan teknologi yang canggih pun manusia tidak akan tahu. Lalu apa yang akan dikandung seorang perempuan di rahimnya itu teknologi tidak tahu. Kalau toh sekarang itu dengan kemajuan teknologi dengan apa Pak? Yang mengetahui janin itu? USG. Nah, sehingga zaman dahulu mbah-mbah kita tidak akan tahu apa nanti yang lahir laki-laki atau perempuan. Tapi sekarang dengan kecanggihan teknologi sebelum lahir, oh laki-laki, oh perempuan bisa. Tapi itu kan setelah janin itu ada. Lah yang dimaksud di dalam Al-Quran ini adalah ketika seorang perempuan itu masih gadis, itu teknologi tidak nyentuh. Kira-kira gadis ini nanti janin yang akan ada dalam rahim si gadis ini 1, 2, 3, 4, teknologi tidak nyentuh. Hanya Allah lah yang tahu. Allah Maha mengetahui bahwa si gadis ini nanti akan ada janin 4, akan ada janin 1, akan melahirkan 5 kali, akan melahirkan 3 kali, atau sekali melahirkan kembar. Allah yang Maha mengetahui. Jadi ini dengan mengkaji Asmaul Husna yang ke-31 Al-Khabir, kita ada satu keyakinan bahwa ada hal-hal yang manusia tidak akan tahu tentang datangnya hari kiamat, tentang janin yang bakal dikandung oleh seorang perempuan itu. Lalu yang ketiga, tentang apa yang akan dilakukan seseorang untuk hari esok, apakah itu urusan dunianya atau urusan akhiratnya. Bahkan kita sendiri sekarang ini kan setelah sholat subuh, nanti sampai maghrib
apapun yang akan kita lakukan itu belum tentu pas. Boleh jadi habis duhur tahu-tahu kita marah-marah karena di jalan disenggol orang. Kan kita sekarang belum tahu. Jadi apa yang kita lakukan nanti aja dalam satu hari itu kita memprediksi bisa, tapi tidak pasti. Kita tidak tahu pasti. Jadi seperti kita ini sekarang pikiran kita tenang, tidak ada apa-apa. Tapi boleh jadi nanti di siang hari kita menjadi orang yang gembira atau kita menjadi orang yang susah. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak Bas ya. Kan kadang-kadang orang itu sekarang tenang, gembira, tahu-tahu siang hari ada kabar istri Pak Bas jatuh dan harus dibawa ke rumah sakit. Sedih loh Pak Bas. Padahal sekarang enggak terasa. Nah itu, maka kita selalu harus mohon pada Allah Subhanahu wa taala karena keterbatasan kita itu. Jadi atau boleh jadi kita sedih, tahu-tahu gembira. Kenapa? Kita sudah berputus asa lah Pak Bas. Nagih utang tidak dibayar-bayar. Padahal utangnya itu sudah 1 tahun. Tapi tahu di bel, Pak Bas sudah saya transfer. Gembira. Itu juga bisa terjadi. Jadi kita antara sedih dan gembira itu selalu oleh Allah berganti-ganti. Dan itu dibagi-bagi. Tidak setiap orang yang uangnya banyak, lalu hampir semuanya terpenuhi itu bisa gembira terus, tidak. Atau orang yang katakanlah rezekinya disempitkan oleh Allah, lalu dia sedih terus, tidak mesti. Saya pernah itu, satu hari itu melihat tapi salah. Saya di pasar, lihat seorang perempuan mbah-mbah dah tua. Saya tanya, "Mbah, jualan apa Mbah?" "Ya Mas, jualan getuk." "Lah sudah laku berapa Mbah?" "Ya belum ada yang laku." Tapi dia tenang saja. Jualan getuk, sekarang itu orang-orang sekarang kan sukanya yang anak-anak terutama itu kan tidak kenal getuk toh Pak. Tapi saya mencoba di pasar mengetahui, tanya itu. Tapi ketika ada orang perempuan datang, "Mbah, ini getuknya sudah ada yang beli Mbah?" "Ya belum Mbak." "Saya beli semua ya Mbah." Wah langsung. Nah, kelihatannya orang perempuan ini buat bancaan mau itu loh Pak. Mendirikan rumah kan ada tradisi Jawa, jajan pasar. Nah itu gembiranya. Nah, terus saya agak siang jalan di Jalan Fatmawati. Nah, ketemu orang pakaiannya bagus, sepatunya bagus Pak Bas. Saya bayangkan orang ini tidak sedih. Tapi saya tanya, "Mau kemana Mas?" "Mau ke KUA." "Loh, ke KUA? Apa mau punya istri lagi?" "Bukan, istri saya itu minta cerai." Jadi sedih. Saya bayangkan orang ini kelihatannya tidak ada persoalan tapi malah sedih. Tapi mbah-mbah yang tadi saya sangka sedih malah gembira. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa menyangka orang yang kita sangka uangnya banyak, rumahnya ada, tapi dia oleh Allah tidak mesti bergembira ria, tapi juga diberi susah. Jadi antara susah dan gembira itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi dengan mengkaji Al-Khabir ini, yang pertama kita yakin bahwa hari kiamat itu pasti datang, tetapi hanya Allah lah yang maha mengetahui. Lalu yang kedua, rahim
yang ada pada seorang perempuan itu hanya Allah lah yang maha mengetahui apakah dia akan mengandung orang yang nantinya dari janin itu akan lahir orang yang bakal orang kaya atau orang yang durhaka atau orang yang ada 4 itu juga merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Umurnya, lalu rezekinya, lalu bahagia atau celaka itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita semua itu tidak tahu. Jadi termasuk rahasia yang Allah kita tidak diberitahu itu, apakah kita itu termasuk orang yang beruntung atau yang rugi, itu rahasia. Di sana Pak Bas, di novel kita itu sudah ada tulisannya, Pak Bas nanti termasuk ahli surga atau ahli neraka itu ada. Tetapi ini rahasia Allah, sehingga dengan dirahasiakan ini, seseorang itu tidak bisa sombong. Kalau toh sekarang itu rajin sholat, rajin beribadah. Kalau di novelnya sana itu ahli neraka, nanti di akhir hayatnya ya delalah melakukan amalan-amalan yang membawa orang itu ke neraka. Tapi kalau di novelnya sana ahli surga, walaupun toh masa mudanya itu tidak sholat, tidak puasa, tapi di akhir hayatnya itu nanti dia tekun beribadah. Sehingga ketika meninggal itu dalam kondisi husnul khotimah. Ini hikmah bagi kita, sehingga ketika kita melihat diri kita itu menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang taat, kita tetap merasa rendah hati. Kan belum tentu novel kita itu ahli surga. Lalu ketika kita melihat orang itu melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, kita tetap berbaik sangka. Boleh jadi nanti di akhir hayatnya dia bertaubat, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia ahli surga. Dengan demikian itu kita selalu imbang, tidak boleh menghina orang dan tidak boleh menyombongkan diri kita. Lalu tadi yang terakhir yaitu rahasia Allah itu tidak ada seorang pun yang tahu apakah dia nanti meninggal di Semarang atau di luar negeri atau di mana, itu tidak. Boleh jadi orang itu meninggal di rumah sakit, boleh jadi orang itu meninggal di tengah jalan. Itu semua dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu buah apa yang kita peroleh dari mengkaji Al-Khabir, yaitu Allah yang maha mengetahui dengan sebenar-benarnya. Yang pertama, kita harus selalu memantau hati kita, memantau diri kita. Apa yang kita lakukan itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir maupun batin. Jadi kita katakanlah berbisik-bisik ibu-ibu itu ngerasani Pak Judawi, Allah itu juga tahu. Jadi jangan dikira kalau ibu-ibu itu berbisik-bisik ngerasani suaminya atau ngerasani orang lain, Allah tidak tahu. Jadi maka kita itu tidak boleh kalau bertiga lalu 2 itu berbisik-bisik, itu orang lain akan menjadi tanda tanya, ki ngomong apa, ngerasani aku pura. Tapi Allah tahu. Jadi maka dengan mengkaji Al-Khabir ini kita selalu bahwa diri kita itu
apapun yang kita lakukan itu Allah itu mengetahui. Sehingga ketika kita beramal itu tidak perlu disiar-siarkan. Misalkan kita melakukan amalan sholat 1000 rakaat misalnya di rumah, tidak perlu diceritakan, wah tadi malam saya benar-benar sukses. Lah kenapa? 1000 rakaat gol. Allah itu sudah tahu. Jadi tidak perlu disiarkan. Terus misalkan mau infak, cari takmirnya mana? Lah kenapa? Saya mau infak 20 juta. Tidak perlu masukkan kotak itu 20 juta bisa pas Pak Bas. Tapi orang itu kadang-kadang kalau 2000 masuk kotak. Tapi kalau 20 juta nyari takmir dan minta nanti Pak Judawi tolong disampaikan dari hamba Allah untuk almarhum ini. Ya itu baik-baik saja ya. Tapi dengan mengkaji Al-Khabir ini Allah itu tahu Pak Bas. Uang 2000 yang masuk kotak dengan 20 juta yang masuk kotak itu Allah tahu. Jadi kalau mau ibu-ibu infak yang 2000 masuk kotak, yang 20 juta lewat Pak Ujawi ya enggak apa-apa. Tapi akan lebih bagus 2000 masuk kotak, 20 juta juga masuk kotak. Sehingga tidak ada yang tahu, hanya Allah lah yang tahu. Tapi abot Pak Bas, manusia kok. Sukanya kan kalau baik didengar orang, ya kelas kita itu kan seperti itu. Kalau orang-orang waliwah yang kelasnya wali tidak seperti itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun perhatian Ibu sekedap. Informasi mangke dalu wonten salat tasbih nggih mulih dan sahur bersama. Dan pagi ini kalau ada waktu kita ke tempatnya Bu Yoyo nggih. Sekedap endunganipun putrani sampun ten dalem, tapi masih ada 1 kali operasi lagi. Muga-muga diberi kelancaran mangke. Hari ini langsung ke sana ke Pak Yoyo nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.